Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara di semester genap 2023-2024. Mungkin dari rekan-rekan yang sudah subscribe di YouTube channel ini, rekan-rekan pasti sudah mengikuti ada beberapa bagian dari mata kuliah ini yang sudah disampaikan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelajah ke belakang dulu. Sejak kapan saya mengampu mata kuliah Arsitektur Nusantara? Menurut catatan yang saya punya, itu sejak 2014-2015 di semester genap, artinya di tahun 2015, eh, mata kuliah ini saya ampu dengan tema pernaungan. Jadi saya punya kebiasaan ketika mengampu sebuah mata kuliah itu memberi tema, memberi topik pembahasan dari mata kuliah tersebut. Di mata kuliah Arsitektur Nusantara di tahun 2015 itu temanya adalah pernaungan. Konsep pernaungan memang diungkap oleh Pak Yosef Priyotomo dan kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh almarhum Pak Galih. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2016, di tahun ajaran 2015-2016, semester genap, topiknya adalah tropikalitas, sebuah pemahaman tentang iklim tropis lembab yang ada di Nusantara yang kemudian mempengaruhi secara arsitektural. Di tahun 2017 agak sedikit berubah pemahamannya atau pembahasannya lebih kepada pasar. Memang pada saat itu kemudian muncul pertanyaan, kenapa pasar yang menjadi kasus utama atau bahasan utama di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Pasar muncul sebagai topik bahasan ketika ada diskusi yang cukup intens dengan Bli Gede Krisna. Saat itu Bli Gede Krisna memang sedang menstudi pasar-pasar tradisional yang ada baik di Bali dan beberapa tempat di Jawa. Dari hasil diskusi, saya coba mengadopsi apa yang dilakukan Bli Gede Krisna ke dalam mata kuliah Arsitektur Nusantara. Logikanya atau hipotesisnya pada saat itu, pasar tradisional mencerminkan apa yang terjadi di sekeliling pasar tersebut, kawasan di sekitar pasar tersebut. Pasar menjadi manifestasi karakter dari kawasan tersebut. Pasar di sebuah kawasan yang sebagian besar masyarakat beretnis Tionghoa akan sangat berbeda benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan, komoditas yang dijualbelikan dengan pasar yang sebagian besar masyarakat di sekitarnya beretnis Arab Yaman. Itu yang terjadi di Palembang. Jadi kekasan komunitas itu muncul di pasar-pasar tersebut. Dan fokus utama di saat itu memang pasar-pasar yang ada di Palembang. Ini juga punya kesejarahan yang panjang bahwa Palembang terkenal sebagai sebuah bandar besar pada masa lampau. Dan itu ternyata jejak-jejak itu masih muncul di beberapa pasar tradisional. Itu yang diangkat di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 mencoba mendalami dari topik pernaungan di tahun 2015 dengan fokus pada atap. Atap sebagai sebuah konsekuensi iklim tropis, atap sebagai sebuah konsep pernaungan dan bagaimana perwujudannya. Itu yang dibahas di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 di semester genap tahun ajaran 2018-2019 membaca Arsitektur Nusantara. Pada topik ini fokus utama adalah membongkar pemikiran dari Pak Yosef Priyotomo dan didampingi dengan beberapa pemikiran dari Pak Galih dan Mangunwijaya. Jadi membaca Arsitektur Nusantara, metodenya atau usulan cara membacanya berkiblat atau mengadopsi pemikiran dari Pak Galih. Kemudian kasus papernya
cara membacanya, cara membedahnya, dihadirkan pemikiran dari tulisan-tulisan dari Pak Yosef Priyotomo. Kemudian di tahun 2020 fokus time frame-nya lebih fokus ke arsitektur Indonesia yang dimulai pada saat awal kemerdekaan sampai di zaman Orde Baru pada saat itu. Namun tidak melupakan apa yang terjadi sebelum kemerdekaan sebagai sebuah latar belakang pemikiran arsitektural yang kemudian akan mempengaruhi pada masa pasca kemerdekaan dan masa pembangunan di masa Orde Baru. Itu yang sempat terekam, yang kemudian dilanjutkan ketika masa pandemi yang membuat perkuliahan harus dilaksanakan sebagian besar secara online atau daring, dan itu mempunyai kesempatan saya untuk merekam kemudian mendokumentasikannya, yang akhirnya muncullah YouTube channel ini. Di tahun 2021 fokus utama adalah sumbang pandang generasi muda terhadap arsitektur Nusantara. Di sini dibongkar lagi pemikiran-pemikiran atau bahan-bahan yang sudah dilalui oleh mata kuliah arsitektur Nusantara. Kemudian bagaimana sih pandangan generasi muda terhadap arsitektur Nusantara. Di tahun 2022 meninjau ulang arsitektur Nusantara. Topik ini muncul bersamaan dengan topik atau buku yang diungkap oleh Pak Abidin Kusno, yaitu Reposisi Arsitektur Nusantara. Menoleh kembali. Di penjelasan pertama saya memberi judul Menelisik Ulang Pemikiran Arsitektur Nusantara dengan menghadirkan beberapa tokoh utamanya adalah Pak Yosef Priyotomo, kemudian Pak Gale, dan cara pandang atau cara berpikir dari Pak Abidin Kusno dengan reposisinya. Kemudian di tahun kemarin, setelah sekian lama perjalanan mencoba melihat arsitektur Nusantara sebagai sebuah konsekuensi. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang diungkap oleh Pak Abidin Kusno dan hasil dari mata kuliah di tahun 2022. Arsitektur Nusantara tidak hanya sebuah produk berpikir, tapi sebuah konsekuensi kondisi iklim tropis lembab, juga konsekuensi dari keberadaan Nusantara di cincin gunung api dunia. Kemudian juga ada pengaruh proses adaptasi manusia terhadap iklim tersebut, terhadap kondisi tanah tersebut. Ini yang kemudian memunculkan tema bahwa arsitektur Nusantara adalah sebuah konsekuensi. Tahun kemarin kita bicara seperti itu. Kemudian di tahun 2023, jujur saya pribadi cukup kehilangan dua tokoh yang luar biasa kepeduliannya terhadap arsitektur Indonesia, yang jarak beliau-beliau ini berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa itu tidak terlalu lama, yaitu 13 September Pak Eko Prawoto, kemudian di 21 September Pak Yosef berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Merupakan momen yang cukup berat secara keilmuan, secara pengetahuan, terutama arsitektur Nusantara. Karena saya pribadi kehilangan tokoh tempat saya bertanya, tempat saya berdiskusi. Tapi dengan dasar itu kemudian arsitektur Nusantara perlu dikembangkan lebih lanjut berdasarkan apa yang sudah dilakukan dan sudah disampaikan oleh beliau berdua. Terutama dua bekal buku ini. Buku terakhir dari Pak Eko Prawoto, dari dua buku Menyapa Alam dan Menyusur Budaya, yang secara isi dua buku ini banyak menampilkan foto-foto, hanya menampilkan gambar-gambar, tapi capture dari gambar-gambar tersebut mempunyai arti, mempunyai makna yang luar biasa. Dan cara membacanya
dipandu dari buku Pak Yosep, yaitu buku Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara, yang di situ merupakan penuangan, dituangkanlah pemikiran-pemikiran Pak Yosep terakhirnya. Dua buku ini menjadi dasar untuk kemudian muncul tema di tahun 2024 ini, di semester genap tahun ajaran 2023-2024, yaitu mengkinikan arsitektur Nusantara. Mencoba melihat arsitektur Nusantara sebagai sebuah modal, sebagai sebuah kekayaan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kata mengkinikan arsitektur Nusantara juga bukan kata dari saya pribadi, tapi adalah ungkapan yang diungkap oleh Pak Yosep, mengkinikan arsitektur Nusantara. Dan kemudian dari tema itu coba di breakdown lagi, coba dibahas lagi secara mendalam. Pembahasan di mata kuliah arsitektur Nusantara di semester genap 2023-2024 ini mungkin sebagian besar sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, tapi kemudian ada hal-hal yang perlu diperdalam. Contoh dasar definisi Nusantara itu, menelisik ulang yang disebut Nusantara itu perspektifnya bagaimana sih. Meskipun kemudian Pak Abidin Musto juga punya perspektif yang lain, tapi saya pikir kita perlu menoleh lebih lanjut. Mungkin dari Fleke, apa sih arsitektur? Apa sih Nusantara itu? Kemudian hal yang paling common, paling sering diungkap bahwa Nusantara itu terkait dengan Sumpah Palapanya Patih Gajah Mada yang kemudian muncul di Serat Sutasoma, atau pemikiran dari Sultan Tahdir Ali Syabana di sebuah pidatonya yang kemudian diberi judul Bumantara, The Integration of Southeast Asia and the Perspective in the Future. Semangatnya sama, menempatkan Nusantara sebagai modal dasar untuk ke pengembangan lebih lanjut. Atau dari pengetahuan yang lain, bidang pengetahuan yang lain yang diungkap oleh Wallace, yang kemudian mendokumentasikan apa-apa yang ada di Nusantara, yang kemudian dia secara tegas membuat garis pemisah yang tegas antara benua Asia, Pulau Sulawesi, dan benua Australia, yang secara biologi, secara tinjauan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala macam itu punya perbedaan yang tegas. Ini yang akan melengkapi, memperkaya definisi apa itu Nusantara. Setelah itu kemudian mencoba melihat manusia yang berarsitektur di Nusantara itu asalnya dari mana. Salah satu sandaran adalah teori out of Taiwan, yang kemudian dikenal dengan budaya Austronesia, yang bahasan dari sudut pandang bahasa juga cukup banyak. Salah satu yang kemudian berhimpit dengan bahasan arsitektur apa yang dilakukan oleh Koji Sato, yang fokus pada lumbung seperti ungkapan atau manifestasi budaya agraris. Atau di sudut lain dengan apa yang diungkap oleh Pak Kuswartojo ini dengan kaca benggalanya, yang melihat bagaimana proses evolusi, saya mengatakan sebagai proses evolusi perkembangan habitat hidup manusia di Indonesia atau di Nusantara. Beliau secara detail dan secara tekun yang kemudian diungkap di buku ini melihat bagaimana sih manusia itu berhuni, bagaimana manusia itu kemudian membentuk klaster komunitas tempat mereka hidup. Dan yang terakhir sumber bahasannya yang dilakukan oleh Mas Eka Swadiansa tentang migrasi, tentang proses adaptasi yang terjadi di Asia. Ini merupakan sebuah webinar yang dilakukan oleh Oma Library di
Maret 2023 tahun kemarin. Oke, bahasan berikutnya mungkin ini juga sudah dibahas di Pernaungan, dibahas di Atap, yaitu tentang konsekuensi wujud dan bentuk arsitektur Nusantara. Wujud atap, ini gambar yang dibuat oleh Mas Cahya Tribinuka di gambar kiri, yang melihat tipe-tipe atap yang ada di Jawa. Kemudian studi yang dilakukan oleh Mas Cahyo dengan tektonikanya. Ada dua hal yang kita coba bahas di bahasan ini dengan konsekuensi, yaitu atap dan sistem struktur. Bagaimana atap sebagai manifestasi konsep pernaungan dan sistem struktur sebagai konsekuensi sebuah lokasi yang berada di garis lingkar, garis cincin gunung api dunia. Konsekuensi strukturnya bagaimana? Itu yang kita coba bahas di materi ini. Kemudian, ya mau nggak mau kita harus menelisik ulang apa yang sudah diungkap oleh Mangunwijaya, Yosef Priyotomo, dan Pak Habibie Kusno. Mungkin di beberapa tahun yang lalu sudah pernah dilakukan identifikasinya, pemikirannya. Tapi di materi ini kita coba menganalisis lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang mau diungkap oleh Mangunwijaya? Sebenarnya apa yang diungkap oleh Pak Yosef Priyotomo? Apakah hanya sekedar penaungan? Apakah sekedar bahwa arsitektur Nusantara adalah arsitektur lian dikomparasi dengan arsitektur yang dilakukan di Eropa atau di Amerika? Atau sudut pandang kritis dari Pak Habibie Kusno? Apa yang mau disampaikan dengan tawaran-tawaran 5 perspektif dari Nusantara itu sendiri? Itu yang tentang pemikiran tentang arsitektur Nusantara. Kemudian kita coba masuk ke metodenya, metode mengkinikan arsitektur Nusantara. Di buku Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara, Pak Yosef mengungkapkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengkinikan arsitektur Nusantara. Salah satunya adalah mengadopsi cara berpikir dari Robert A. Stern dari buku Modern Classicism. Di bahasan di buku Eksplorasi Desain tidak diulas cukup mendalam. Justru itu kesempatan atau jalan yang bisa kita tempuh. Pak Yosef sudah menunjukkan jalannya dan kita coba mengeksplorasi bagaimana kemudian pendekatan postmodern dari Robert A. Stern ini diterapkan di arsitektur Nusantara. Apakah kemudian pemahaman atau bentuk atau wujud arsitektur Nusantara masih bisa kita trace, kita bisa lihat jejaknya. Itu yang akan dibahas di sini. Dan tidak lengkap kalau kita tidak membahas atau tidak mengungkap kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh arsitek-arsitek profesional di masa lampau, di beberapa tahun sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Mangunwijaya dengan detail yang luar biasa, kemudian juga yang dilakukan oleh Pak Eko dengan kemampuan tektonikanya. Fokus dari 2 tokoh ini kita akan bahas tentang tektonikanya, perlakuan material, dan keindahan struktural kita akan bahas. Lalu dari Mas Andi Rahman dan Mas Evan kita akan bicara tentang bagaimana memperlakukan material, jadi fokus kepada materialitas. Mas Andi dengan batanya, Mas Evan dengan bambunya. Kemudian konsep tropikalitas dari 2 tokoh luar biasa, Pak Suyudi dan Pak Silaban. Kita coba pelajari bagaimana sih konsekuensi tropikalitas di dalam arsitektur modern di masa setelah kemerdekaan, apa yang dipahami dan apa yang kemudian benang merah antara modernitas yang dilakukan 2 tokoh ini dengan arsitektur Nusantara. Atau kita coba melihat mundur ke belakang apa yang dilakukan oleh arsitek Belanda sebagai respon keberadaan
iklim tropis, keberadaan masyarakatnya, keberadaan kemampuan teknologi pada masa itu yang coba dihadirkan dari tua tokoh ini, Maklengpon, yang di kanan bawah sebuah tempat penyimpanan di Trowulan, penyimpanan artefak arkeologi di masa Majapahit yang dilakukan di Trowulan, dan apa yang dilakukan oleh Schumacher di Villa Isola. Dua-duanya merupakan respon yang sangat berbeda responnya terhadap satu hal yang sama, yaitu kondisi iklim dan kondisi alam, serta sama-sama juga belajar tentang budaya yang ada di Nusantara. Ini menjadi pembelajaran, tidak hanya pemikiran, tidak hanya definisi, tidak hanya metode yang kemudian menjadi bekal, semoga menjadi bekal dan menjadi alat untuk mahasiswa melakukan eksplorasi desain yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan keberadaan di masa sekarang. Kebetulan sebagian besar dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pilihan Arsitektur Nusantara minggu-minggu ini, di minggu kemarin dan minggu pertama perkuliahan, melakukan KKL, kerja lapangan, melakukan pengukuran, melakukan penggambaran ulang, melakukan diskusi dengan masyarakat di sebuah desa untuk melihat bagaimana bangunan vernakular itu. Saya rasa bekal atau perjalanan yang mereka lakukan itu menjadi modal dasar, menjadi kekayaan perbendaharaan vocabulary bentuk, tidak hanya bentuk, tapi vocabulary arsitektural secara utuh yang kemudian bisa ditarik ke dalam, ya semoga bisa diterapkan di dalam studionya, atau kalau tidak menjadi proses di dalam studio, bisa menjadi pemikiran bagaimana kemudian mereka mencoba mengembangkan arsitektur yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, lebih sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat, sesuai dengan aktivitas masa sekarang. Itu. Jadi menempatkan tujuan dari mata kuliah ini juga melihat atau menempatkan arsitektur Nusantara sebagai kekayaan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke dalam arsitektur masa kini. Arsitektur yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan, serta permasalahan di masa sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka mata kuliah Arsitektur Nusantara. Bahasan-bahasan dari materi yang tadi sudah saya sampaikan akan saya secara rutin saya upload di YouTube, tidak hanya sekedar materi perkuliahan, tapi sebagai proses pembelajaran kita bersama. Sehingga rekan-rekan yang mungkin ada sebagian dari rekan-rekan subscriber yang tidak mengikuti, bukan mahasiswa arsitektur, prodi arsitektur Unsri, itu bisa kemudian berdiskusi lebih lanjut. Jadi jangan sungkan untuk komen di bagian bawah dari video ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Tujuannya bukan untuk mencari subscriber, tapi kita sama-sama mengembangkan kekayaan yang kita punya, yaitu arsitektur Nusantara, yang mungkin bisa didorong, bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga tradisi berarsitektur itu terus berlanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.